apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, dahsyat. Perkenalkan, nama Ibu Guru Tifa dan samping Ibu Guru ada Ibu Guru Marcella. Hai. Serta ada Ibu Guru Lola. Senang sekali kita dapat beribadah bersama-sama pada hari ini. Meskipun hanya lewat line virtual, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Kita ulang sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini. Salam bagimu juga. Nah, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya, anak-anak sekolah minggu pernah tidak mengakui kesalahan? Kalau Ibu Guru Ella, pernah tidak mengakui kesalahannya? Pernah Ibu Guru. Kalau Ibu Guru Ella mengakui kesalahan, berarti Ibu Guru pernah dong melakukan kesalahan. Pernah juga. Nah, kalau melakukan kesalahan, biasanya diakui atau tidak? Biasanya kalau kecil-kecil diakui, kalau sudah besar-besar tidak mau diakui. Ibu Guru takut dimarahi. Wah, harusnya Ibu Guru Ella berani melakukan kesalahannya. Karena meskipun kita mengakui kesalahan kita harus ingat bahwa kita punya Yesus yang selalu kita dalam setiap perbuatan kita. Mari kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Kita akan bersama-sama membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 106 ayatnya yang ke-45. Mazmur 146, saya ulang kembali, Mazmur 106 ayatnya yang ke-45. Yang berbunyi demikian. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, mungkin dalam seminggu ini kita banyak melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan terhadap mama, papa, adik, kakak. Karena itu, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau meminta ampun sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami datang kepadamu. Kami mengakui segala kesalahan yang kami perbuat dalam seminggu ini. Kami melukai hati mama, hati papa, kami jarang membaca firman-Mu, kami jarang berdoa. Tuhan,
Engkau berkati kami ya Tuhan, dan ampunilah segala kesalahan kami. Amin. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-29b. Yohanes 1 ayat yang ke-29b yang berbunyi demikian. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Tibalah saatnya kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu dengarkan nas persembahan yang terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan membawakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Sejuta-Sejuta. Tetapi Ibu Guru akan menjelaskan apa arti sejuta di sini. Sejuta bukanlah nominal uang, tetapi sejuta adalah singkatan dari setia, jujur, dan taat. Sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Sejuta. Sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kita ulang sekali lagi. Sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Anak-anak sekolah minggu di rumah, kita akan mendoakan persembahan kita dan cerita yang akan kita dengarkan. Oleh karena itu, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami telah membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya persembahan ini Tuhan Yesus dapat dipergunakan seturut dengan kehendak-Mu. Sekarang kami juga Tuhan Yesus akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya apa yang akan kami dengarkan nanti Tuhan Yesus dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga Tuhan Yesus, Ibu Guru kami yang akan bercerita. Kiranya ia dapat berkata-kata sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari semuanya duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus dibawa oleh segerombolan orang untuk sampai di hadapan imam besar, Petrus pun mengikutinya dan duduk di halaman istana imam besar. Ketika Petrus sedang duduk, datanglah seorang hamba perempuan kepada Petrus dan ia berkata kepada Petrus bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus. Tetapi karena Petrus ini takut mau ditangkap, ia pun berbohong. Ia pun bilang bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu setelah itu ada lagi seorang hamba yang datang kepada Petrus. Ia pun juga berkata bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Petrus menjawab ia tidak mengenalnya. Dan untuk ketiga kalinya ada lagi yang datang kepada Petrus. Ia berkata bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus. Tetapi Petrus menjawab, aku tidak mengenal dia. Tiba-tiba terdengarlah suara ayam berkokok, kukuruyuk. Wah, teringatlah Petrus tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Lalu pergilah Petrus keluar dan ia pun menangis dengan sangat sedih.
ia mengakui segala kesalahannya kepada Tuhan, ia berdoa kepada Tuhan, ia memohon ampun kepada Tuhan. Petrus sangat menyesali apa yang ia perbuat. Walaupun Petrus melakukan kesalahan, tetapi karena ia meminta ampun sama Tuhan, mengakui kesalahannya kepada Tuhan, Tuhan pun mengampuni Petrus. Tuhan senang jika kita menyesali perbuatan yang kita lakukan, mengakui segala kesalahan yang kita lakukan. Ketika hari sudah mulai siang, para imam besar dan tetua bangsa Yahudi pun berkumpul dan mengambil keputusan untuk menghukum Tuhan Yesus. Ketika Yudas tahu bahwa Tuhan Yesus yang ia telah serahkan telah dijatuhi hukuman mati, Yudas pun sangat menyesalinya. Ia mengembalikan 30 perak kepada pemimpin Yahudi. Tetapi pemimpin Yahudi ini tidak mau menerimanya. Yudas pun melemparkan uang itu ke dalam bait Allah, lalu pergi menghukum dirinya sendiri. Lalu para pemimpin Yahudi ini pun memakai uang itu dan membeli tanah yang disebut dengan tanah periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius 26 ayat 69 dan sampai 75 dan Matius 27 ayat 1 sampai 10. Pokok cerita kita adalah Petrus menyesal dan bertobat. Mari kita ambil Alkitab kita mau membaca Matius 26 ayat 75. Buat anak-anak sekolah minggu yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Merespon firman Tuhan yang kita dengarkan, mari kita menyanyikan lagu Banyak Perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita mau berdoa syafaat, tapi sebelum itu kita mau nyanyi Mana Jempol. Jempolnya yang mana? Angkat jempolnya. Kalau jari yang mana? Ya, semua kita mau nyanyi Mana Jempol, Mana Jempol. Mana jempol di sini, di sini. Apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, sembunyi. Mana jari, di sini, di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjaga kami seminggu ini. Tuhan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami selalu mengakui kesalahan kami dan memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kami dalam masa
pertumbuhan kami, biarlah kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau berkati juga kami dalam masa pendidikan kami, biarlah kami tetap rajin belajar, tetap tekun, tetap semangat. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga orang tua yang selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau memberkati mereka agar mereka tetap sehat, tetap kuat, tetap setia dalam menjaga dan merawat kami, agar nantinya kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Tuhan, Engkau berkati juga mereka dalam setiap pekerjaannya. Tuhan berkati mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru yang ada di sekolah minggu dan yang ada di sekolah. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini tetap aman di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin negara kami. Biarlah mereka tetap kuat, tetap setia, tetap sabar dalam memimpin negara kami. Tuhan Yesus, ajar kami agar selalu taat kepadamu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, dengar-dengaran sama orang tua. Tuhan Yesus, ini doa anak-Mu yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari para yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yosua 24 ayatnya yang ke-27D. Yosua 24 ayatnya yang 27D yang berbunyi demikian. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, mari bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mendidih di Hati. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Anak-anak sekolah minggu, kita mau terima berkat. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita mengangkat pujian dari lagu Senang-senang ku senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang, ku senang menjadi anak Tuhan. Senang, senang, ku senang menjadi anak Tuhan.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.